Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pertemuan hari ini dan kami persilakan kepada yang berulang tahun untuk menyampaikan penjelasannya dari Kementerian Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Kami silakan Pak Munong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Rapat, Ketua Sidang, Bapak Samsur Rizal, seluruh anggota yang saya hormati. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama. Sesuai dengan surat undangan Wakil Ketua DPR RI, maka hari ini kita akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, dan juga pembahasan mengenai pendahuluan RAPBN tahun 2025 dan rencana kerja pemerintah tahun 2025. Ketua rapat yang kami hormati, saya akan memulai yang pertama sebelum menjelaskan hal yang berkaitan dengan tahun 2025, yaitu anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2023. Pagu Sekretariat Kabinet tahun 2023 adalah sebesar 356 miliar 600 dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai dengan berakhirnya Pagu itu dilaksanakan, maka program dukungan manajemen maupun program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, realisasi APBNP Sekretariat Kabinet tahun 2023 kurang lebih 98,38%, yaitu 98,89% program dukungan manajemen dan 93,67 program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kami laporkan Ketua Rapat yang kami hormati, saya di Sekretariat Kabinet sudah 9 tahun dan selama masa itu semuanya kita WTP dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Realisasi APBN berdasarkan jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal 99,09, 96,99, dan 99,09 sama dengan tadi yang sudah kami laporkan, yaitu 98,38%. Anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2024 sampai dengan bulan Mei, tanggal 31 Mei, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan juga Menteri Bappenas, Pagu APBNP Sekretariat Kabinet yaitu 424 miliar dan seterusnya. Kami laporkan sampai dengan tanggal 31 Mei, program dukungan manajemen 46,07% on the right track sesuai dengan apa yang sudah kita jaga bersama. Untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena kemarin kita ada pemilu agak menurun sedikit, tapi kami meyakini bahwa sampai dengan akhir tahun 2024 pasti kurang lebih juga mudah-mudahan di atas 98 atau 99% capaiannya. Yang berikutnya berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal seperti yang kami laporkan, belanja pegawai 46,71%, belanja barang 39,13%, belanja modal 55,52%, sama dengan yang kami laporkan sebelumnya, yaitu 44,62% sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi kalau kita hitung sampai dengan bulan Juni, kurang lebih angkanya pasti mendekati 50%. Sehingga dengan demikian selama 6 bulan tercapai seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketua Rapat yang kami hormati, RAPBN Sekretariat Kabinet tahun 2025, pagu indikatif kita 428,946 dan seterusnya. Berdasarkan surat dari Ibu Menteri Keuangan dan Kepala BPN, Kepala Bappenas, dan mudah-mudahan karena tahun 2025 sudah pemerintahan baru, saya termasuk yang nanti kalau diizinkan oleh Ketua Rapat, ingin meminta tambahan karena selain untuk keperluan yang sama, karena pada tahun ini kita mulai juga mengirim atau ada perpindahan sebagian ASN kita ke IKN, tentunya ada perubahan. Dan untuk itu kami mohon persetujuan dari
Ketua Rapat dan juga para anggota yang kami hormati untuk bisa disetujui. Usulan pergeseran anggaran antar program Sekretariat Kabinet, kami mengusulkan 11 miliar lebih untuk melalui anggaran dari program penyelenggaraan layanan kepada Presiden Wakil Presiden, itu dipindahkan ke program dukungan manajemen. Karena rapat-rapat dan juga karena nanti pasti sebagian juga ada di IKN. Sehingga dengan demikian maka perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah 11 miliar 467 ribu juta lebih. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Ketua Rapat yang kami hormati, kami mengusulkan adanya usulan tambahan anggaran tahun 2025. Dan usulan itu bukan tentunya bagi pemerintahan ini atau bagi kami pribadi dan Sekretariat Kabinet yang ada sekarang ini, tapi untuk pemerintahan baru ke depan. Karena tidak mungkin untuk tidak ditambah, karena tentunya ada yang di KN, ada juga yang nanti ada di Jakarta, sehingga dengan demikian pasti ada penambahan anggaran. Kami mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 164 miliar 310 juta dan seterusnya, yang digunakan yang pertama untuk kebutuhan anggaran operasional sarana prasarana Sekretariat Kabinet di Ibu Kota Negara dan pengadaan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data. Kenapa ini kami usulkan? Karena nanti kalau di IKN semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita memang green energy. Yang kedua adalah kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan 2025. Yang ketiga adalah kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penterjemah ke event internasional. Karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet. Ketua Rapat yang kami hormati, karena untuk tahun 2025 ini yang akan menyelenggarakan adalah Sekretariat Kabinet yang baru, tentunya kami akan mempersiapkan secara baik-baik dan kami mendoakan mudah-mudahan Sekretariat Kabinet yang baru adalah yang memang memahami apa yang menjadi tugas pokok Sekretariat Kabinet. Karena Sekretariat Kabinet itu hampir semua kepres yang ada yang berkaitan dengan eselon 1 dan pejabat itu di situ. Sehingga dengan demikian tugasnya tidak ringan, termasuk persetujuan permen dan sebagainya. Dan kami mengharapkan dan mudah-mudahan kami mendoakan orang yang punya pengalaman baik di DPR maupun di eksekutif yang menjadi Sekretariat Kabinet atau yang menjadi menteri yang ada di istana. Demikian Ketua yang kami hormati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Pak Pramono Anung, Bapak Ibu yang berminat menyampaikan kado untuk beliau dapat disampaikan setelah rapat.